Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Ikramuddin, NIM 206051147. Di sini saya akan mengerjakan UTS praktikum rekayasa perangkat lunak, yaitu di sini saya membuat sistem informasi penjualan kebutuhan petani dengan memanfaatkan rekayasa perangkat lunak menggunakan metode RAD. Teman latar belakangnya itu makin berkembangnya teknologi pada zaman sekarang, banyak sistem yang dikembangkan serta digabungkan dengan berbagai aspek dalam menyelesaikan pekerjaan manusia. Contohnya adalah sistem informasi. Sistem informasi merupakan perpaduan antara sumber daya organisasi yang terkoordinasi serta adanya teknologi untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang tepat dan akurat. Pada umumnya, sistem informasi dapat membantu suatu organisasi atau perusahaan dalam menjaga stabilitas eksistensinya di bidang yang mereka jalankan. Suatu perusahaan atau organisasi harus memiliki sistem informasi yang mumpuni, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan. Proses penjualan suatu barang dapat dikembangkan dengan menggunakan sistem informasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan keuntungan penjualan. Adanya keuntungan penjualan tersebut akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya sistem informasi penjualan sebagai alat bantu perusahaan dalam mengelola serta mengkoordinasi data penjualan pada suatu organisasi atau perusahaan. Salah satu kegiatan yang membutuhkan peran teknologi di dalamnya adalah penjualan barang kebutuhan petani yang berbasis internet dan elektronik. Sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja para petani. Karena banyaknya jenis pupuk dan berbagai macam alat pertanian yang modern yang mana pupuk atau alat tersebut biasanya tidak dijual di daerah tertentu. Dan petani pun harus berpergian jauh untuk membeli kebutuhan pertanian tersebut seperti kombi, rotavator, bajak subfosil, dan lain-lain. Para petani di pedesaan rata masih menggunakan alat tradisional, yang mana alat tersebut masih membutuhkan lebih banyak tenaga. Petani juga harus membayar lebih banyak tenaga kerja apabila menggunakan alat tradisional untuk membantu proses panen apabila dibandingkan dengan menggunakan alat-alat modern yang hanya membutuhkan beberapa orang untuk membantu proses panen. Solusi permasalahan di sini adalah membuat aplikasi etani, yaitu sebuah aplikasi yang akan memudahkan petani untuk mensuplai bibit pertanian, pupuk, dan alat-alat modern untuk bertani dengan menggunakan sistem komputer yang dapat menampilkan data seluruh barang yang dijual untuk kebutuhan petani dan menggunakan metode RAD, yang mana toko ini akan mensuplai barang sesuai kebutuhan para petani sesuai dengan hasil survei dan kebutuhan para petani. Survei dari kebutuhan para petani. Lalu di sini ada perancangan DFD-nya. Ini daftar rujukan menggunakan Mendeley. Ada 5. Yang pertama, multimedia player, application for education with rapid application development. Kemudian application based on activity management using the RAD method. Kemudian design and development meeting schedule management application. Kemudian ada development of 3D solar system application using RAD. Kemudian implementing rapid application development methodology in development practical training application system. Lalu kemudian untuk cek plagiarismenya, di sini punya saya terdapat 12%, yaitu ada bagian ini. Lalu untuk rancangan DFD-nya seperti ini. Nah, di sini terdapat satu proses dan 2 external entity, yaitu pembeli dan penjual. Di sini pembeli mendaftar, kemudian dari sistem etani mengirimkan pendaftaran pembeli ke penjual. Kemudian validasi pendaftaran pembelian yang sudah valid, kemudian mendapatkan akses pembeli. Lalu dari sistem informasi ini mengirimkan hak akses pembeli supaya pembeli dapat mengakses sistem etani ini. Lalu di sini
petani mengirimkan pembeli mengirimkan data pembelian, lalu penjual menerima laporan pembelian, kemudian memvalidasi pembelian tersebut, lalu mengirimkan report pembelian atau laporan pembelian. Lalu sebelumnya pembeli mengirimkan data pembayaran ke sistem informasi, lalu diproses oleh penjual, dan penjual mengirimkan laporan pembelian kepada pembeli. Kemudian untuk level 1 untuk DFD-nya ini. Untuk di sini terdapat 2 external entity dan terdapat 5 proses dan terdapat 4 data store. Lalu di sini pembeli mengirimkan data pembelian ke pendaftaran, lalu pendaftaran mengirimkan data pembeli yang valid, lalu dari data store mengirimkan data akses pembeli menuju proses hak akses. Lalu di sini akses mengirimkan data pembelian kepada proses pembelian, kemudian proses pembelian mengirimkan data pembelian valid kepada data store pembelian. Lalu proses pembelian mengirimkan report pembelian ke penjual, lalu penjual mengirimkan validasi pembelian ke proses pembelian. Lalu di sini akses juga mengirimkan ke data pembayaran, kemudian data pembayaran mengirimkan data pembayaran valid ke data store pembayaran, lalu mengirimkan report pembayaran menuju penjual, lalu penjual mengirimkan validasi pembayaran. Kemudian di sini penjual mengirimkan data pembelian ke pengiriman, lalu mengirimkan laporan pengiriman ke penjual, kemudian penjual mengirimkan validasi pengiriman ke pengiriman, lalu pengiriman mengirimkan data pengiriman yang sudah tervalidasi menuju data store pengiriman, kemudian pengiriman mengirimkan bukti pengiriman ke pembeli. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.